Harta yang paling berharga.
kita emban tanggung jawabnya sebagai wanita di muka bumi ini. Kenapa? Harta ini sangat penting gitu dalam kehidupan manusia. Karena yang pertama, harta sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya, sarana ini adalah alat untuk mencapai kesejahteraan. Kalau kesejahteraan ini ya artinya berkecukupan, tidak kurang dari mulai menggapai hal yang duniawi maupun ukhrawi dengan harta bisa. Yang kedua, alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya khususnya kebutuhan primer, ya seperti sandang, pangan, pakan, gitu ya. Dan setelah kebutuhan itu tercukupi, maka yang selanjutnya kebutuhan tersier, sekunder, kebutuhan dulu ya. Ya namanya manusia juga seperti itu. Kadang tidak bersyukur, tidak akan ada habisnya gitu. Makanya kita sebanyak apapun harta yang kita miliki sekarang harus bersyukur gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sarana untuk beribadah dan beramal soleh. Nah, dalam harta itu terdapat harta orang lain gitu. Makanya kita diwajibkan untuk berzakat, sedekah, dan berbuat amalan yang lainnya gitu. Yang keempat, simbol kekuatan dan kemampuan. Ya emang sih kalau kita memiliki harta kadang ya tertentu orang juga sih dari cara pandangnya ya, tapi emang kebanyakan sih kalau memiliki harta itu bisa berbuat harus. Selanjutnya, fungsi harta ini apa aja sih?
Masak terus makan. Boleh dimakan tapi jangan sampai kenyang. Mengerti? Yang kedua, lihat dari sifat harta itu sendiri. Ada harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Bukan harta yang bergerak itu jalan-jalan, bukan ya. Tapi harta yang tidak bergerak itu harta yang kekal di tempatnya, seperti apa? Seperti bangunan, tanaman, gitu ya. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dipindah-pindah. Kalau ada yang bergerak itu berarti harta yang bisa dibawa kemana-mana, gitu. Bisa bergerak. Mobil, rumah, semua. Nah, yang ketiga dilihat dari segi pemanfaatannya. Harta apa aja? Istimali. Kalau al istimali ini harta yang ada tidak tahu. Harta yang tidak akan habis penggunaannya, zatnya meskipun sudah digunakan beberapa kali gitu. Contohnya ya seperti tanah gitu, bisa dikelola gitu. Misalkan kita bisa bijak gitu dalam mengelola tanahnya gitu. Nah, kebalikannya kalau al istibari ini harta yang bisa habis zatnya kalau dipergunakan beberapa kali. Contohnya makanan, sabun, ya contohnya misalkan gitu meminjam sabun pada Retnasna gitu. Nah, tiba-tiba pas dikembalikan sabunnya itu sudah habis. Nah, ini dinamakan harta al istibraki. Yang selanjutnya ada harta serupa dan harta senilai. Ini dilihat dari beberapa sering ditemukan di pasaran gitu. Kalau serupa ini harta yang bisa ditimbang, ditemukan di pasaran itu. Jadi gampang lah, dipecahnya juga gampang dan bisa disimpan seperti beras dan lainnya. Selanjutnya ada kalau senilai ini berarti harta yang limited edition gitu ya, yang jarang ditemukan di pasar. Ya meskipun ada tapi beda lah. Paling ada yang KW gitu, yang misalnya merek bio gitu ya. Ada kan ada yang KW-nya di pasar juga yang jual. Yang selanjutnya ada harta milik pribadi dan harta milik umum. Kalau pribadinya yang jelas-jelas itu memang harta milik perorangan gitu, tidak ditentukan oleh orang lain gitu. Kalau milik masyarakat umum publik berarti bisa digunakan oleh siapapun, seperti misalnya jalanan, terus masjid, sekolah gitu ya. Itu juga kan berkat kerjasama semuanya. Oke, pembahasan dari ibu cuma sekian. Ada yang mau ditanyakan? Dapat dimengerti semuanya? Ya. Sekarang kita akan bermain kukuan ya. Sebelum itu kalian masih pada semangat? Masih ada semangat paginya? Masih ya? Berdiri semuanya. Ayo. Berdiri. Kalau ibu bilang mana semangatku? Ini semangatku. Lihat kali ya. Terus semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat.
Gimana semuanya? Iya, semangat, Bu. Sudah siap semuanya? Permainan kali ini bermain. Perhatikan baik-baik. Cluenya harta yang jika ungu ditambah ungu sama dengan hijau, maka biru ditambah biru sama dengan kuning. Biru. Oh, masih belum paham ya? Cluenya harta yang paling berharga. Yang paling berharga. Biru ditambah biru sama dengan merah. Hadiahnya sebelah. Tiga ungu ditambah satu hijau sama dengan biru. Nanti apa ya? Nah, yang kita tunggu bersama anak-anak. Oh, tadi ibu belum menjelaskan ya. Kalau pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode interaktif, yaitu poster saja. Nah, di sini ada sebelum itu bikin dulu dua kelompok ya. Berhitung 1, 2, dimulai 1, 2, yang satu gabungan yang jangan aja ada yang belum Rio punya ini dari kelas merah parang. Nah, tugasnya itu kalian harus membuat poster. Nulis mati semangat. Bidu tidak mau perasaan yang tadi tapi ibu mau kalian harus membuat poster yang berhubungan dengan perilaku amalan. Jadi misalnya kalau kalian diberikan harta yang cukup nih, mau digunakan dalam hal apa gitu. Misalkan ini beribadah haji. Ketentuannya yang pertama harus ada ilustrasi gambar, misalnya gambar Ka'bah. Nah, terus yang kedua harus ada keterangan, baik itu caption ataupun kata-kata mutiara, pokoknya yang menerangkan perilaku amalan itu. Dapat dipahami? Oke, mulai. Ibu sekreatif mungkin ya. Nanti ada seperti biasa satu orang untuk menjelaskan hasil karya kalian. Kalau ada yang belum dipahami bisa
Masih nanya oh Yes. iya jangan Rio nama gunung. Hayang abisnya pakai muncak. Wah, ibu mah daya harapan bu ya bu. Kosong, daya harapan. sedang mencari Tuh. aku percaya baik Wah, bu ya mah. Ada malam masjid ya mah bu. Udah bener bangun masjid. Rin, bangun masjid seperti Masjid Al Jabar gitu. Wah, masih kosong bu.
Ibu udah ibu. Kalau sudah, ibu di sini. Istirahat. Ini. Warnaan itu warnaan. Kamu jangan lupa. Kamu ditempel nggak? Tempel ya, masa ya. Wah, orang yang guru itu. Jangan dulu. Santai aja. Masih ada banyak waktu. Wih, masih ada zaman. Cirebon. Masih ada zaman Cineam. Wow. Tingkat yang 2 saja nih.
Harap bersabar ya. Setiap kelompok satu orang atau dua untuk menerangkan hasil karyanya. Satu. Mana ini? Ya, temanya yaitu wakaf. Jadi ketika kami mendapatkan doa, kami akan segera membangun. Oke, satu lagi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan poster yang kami sudah buat. Yang pertama yaitu poster terlihat ini adalah gambar masjid. Tadi sudah dijelaskan apabila kami mendapatkan uang atau punya uang, insya Allah kami akan membangun masjid karena salah satu wakaf ya. Di dalam hadis juga dalam ada lagi beberapa ibu yang sudah menjadi dari presiden mengelola saya juga. Jadi dalam hadis tersebut ada sedekah jariyah. Jadi semua amalan anak Adam akan terputus ketika mati berputar kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Jadi wakaf itu termasuk sedekah jariyah. Lihat bangun masjid, bangun istana di surga. Berapa harta yang diwakafkan, insya Allah menjadi bangunan istana untuk kita kelak di surga. Jadi ayo kawan-kawan, teman terlihat dari belakang. Saya terima kasih teman-teman kesalahannya dari kelompok 1. Oke,
Waalaikumsalam.